toko roti. Nama brandnya apa? Ratu Balkis. Roti apa? Ratu Balkis. Oh, Ratu Balkis. Jenis produk yang dipasarkan tuh kue kering kah, kue basah kah? Basah, kering. Oke. Terus untuk persediaannya tuh ngelolanya apakah per bulan gitu, misalnya keluarnya berapa, misalnya untuk dipasarkan ke konsumen? Untuk kue kayak bolu-bolunya itu Setiap hari. Kalau untuk kue basah itu tergantung dari pesanan sama yang kita jualkan hari. Oke. Berarti setiap bulan selalu ada terus lah ya? Setiap hari. Setiap hari ada Iya. terus. Oke. Terus untuk teknologi nih, kakak ada pakai kayak mesin gitu kah untuk pembuatan Kita kue? pakai DF besar Itu sama bukan kes. pembuatannya. Mesin untuk pembuatan roti Oh, itu ada? kita pakai mesin. Oh, mesin panggang gitu ya? Panggang. Terus untuk pembayaran bisa cash, bisa transfer. Oke. Sama ada rencana nggak untuk melakukan kayak digitalisasi operasional gitu? Entah mungkin kayak kirim lewat kurir atau apa gitu, ada kah? Kalau yang untuk lewat kurir itu biasanya kita pakai Grab. Oh, udah ada. Masih. Kalau untuk yang di luar kota itu pakai taksi. Biasanya juga pakai bis, tergantung dari daerah mana yang kesini. Oh, bisa sampai keluar kota? Iya. Kadang-kadang sampai kemarin bawa ke Bali, Jakarta. Nah, itu dia. Minimal berapa banyak kak kalau untuk keluar kota? Kalau untuk luar kota tergantung pesanan. Ada yang 100 lebih, ada yang 200, ada yang 200-an. Itu kuenya Untuk harga dimulai dari berapa kak? 30.000. Untuk kue kering juga? kue basah. Bolu itu bolu 30. Kalau basahnya dari 50. Ya. Kue basahnya dari 60. Sampai 200 lebih. Oke. Dapur Lapis Ratu Balkis merupakan salah satu toko kue yang berlokasi di Jalan Komodo Sudarso, Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Toko ini dikenal dengan beragam produk olahan seperti cookies, kue lapis, kue kering, dan berbagai jenis kue lainnya yang memiliki cita rasa khas. Selain menawarkan produk berkualitas, Dapur Lapis Ratu Balkis juga memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk menjangkau konsumen lebih luas. Dukungan layanan pengantaran melalui mitra driver ojek online seperti Shopee Food, Grab, dan Maxim semakin memudahkan pelanggan dalam menikmati produk-produk yang ditawarkan. Kehadiran toko ini tidak hanya memperkaya pilihan kuliner masyarakat Pontianak, tetapi juga menunjukkan adaptasi usaha kecil terhadap perkembangan teknologi dan tren konsumsi modern. Dapur Lapis Ratu Balkis memasarkan dua kategori utama produk, yaitu kue basah dan kue kering. Dari hasil pengamatan, pengelolaan persediaan dilakukan secara berbeda sesuai jenis produk. Untuk kue bolu, produksi dilakukan setiap hari karena permintaan yang stabil, sedangkan kue basah lebih fleksibel dan biasanya dibuat berdasarkan pesanan konsumen. Dalam proses produksi, toko ini mengandalkan teknologi sederhana berupa mesin panggang sebagai alat utama untuk menghasilkan produk berkualitas. Selain itu, strategi pemasaran dan distribusi juga menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan digital. Toko ini telah memanfaatkan layanan kurir berbasis aplikasi seperti Grab, Maxim, dan Shopee Food untuk memudahkan pengantaran di wilayah Pontianak. Sementara untuk pengiriman keluar kota, metode distribusi dilakukan melalui taksi atau bus, tergantung daerah tujuan. Dari sisi keuntungan, hasil penjualan keluar kota cukup bervariasi. Terkadang jumlah pesanan mencapai 100 hingga 200 produk, meskipun ada juga yang hanya puluhan tergantung pada permintaan konsumen. Adapun harga produk relatif terjangkau, dengan kue bolu dijual seharga 30.000 dan kue basah
seharga Rp50.000. Secara keseluruhan, observasi ini menunjukkan bahwa dapur lapis Ratu Balkis tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga berupaya menyesuaikan diri dengan tren pemasaran digital dan sistem distribusi modern untuk memperluas jangkauan pasar. 1. Konsep dasar supply chain. Supply chain management didefinisikan sebagai proses pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pengiriman produk ke pelanggan akhir. Rantai ini melibatkan beberapa pihak yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Temuan observasi. Pada dapur lapis Ratu Balkis, alur supply chain terlihat jelas meskipun dalam skala UMKM. Yang pertama, bahan baku diperoleh dari pemasok lokal seperti tepung, gula, dan telur. Yang kedua, proses produksi dilakukan sendiri, yaitu manufakturnya. Yang ketiga, distribusi dilakukan langsung ke konsumen melalui toko dan jasa kurir. Yang keempat, konsumen akhir menerima produk secara langsung baik di dalam maupun di luar kota. Baik, perkenalkan nama saya Nijeni Febian dengan NIM 2310417886. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Berdasarkan teori supply chain driver dan metrik, kinerja rantai pasok dipengaruhi oleh trade-off antara efisiensi dan responsivitas. Melalui 6 drive utama, yaitu fasilitas, persediaan, transportasi, informasi, pengadaan, dan harga. Yang pertama ada fasilitas. Teori, sentralisasi meningkatkan efisien, dan desentralisasi meningkatkan responsivitas. Temuan perusahaan contohnya Indofood memiliki fasilitas produksi dan distribusi berskala besar. Perbandingannya, sesuai teori, strategi ini menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua ada persediaan. Teori, persediaan meningkatkan persediaan produk, tetapi menambah biaya dan aset. Temuannya, persediaan dijaga cukup besar untuk memenuhi permintaan pasar. Perbandingannya, sejalan dengan teori, persediaan digunakan untuk menjaga kelancaran permintaan meski aset meningkat. Yang ketiga, ada transportasi. Teorinya, transportasi murah cenderung efisien, transportasi lebih cepat, lebih efisien. Temuan, distribusi menggunakan transportasi darat dengan volume besar. Perbandingannya konsisten dengan teori, perusahaan lebih fokus pada efisiensi biaya. Dan yang keempat itu ada informasi. Informasi yang baik mengurangi ketidaksesuaian permintaan dan persediaan. Temuan, informasi digunakan untuk merancang produk dan distribusi. Perbandingannya sesuai teori. Informasi mendukung pengambilan keputusan supply chain. Yang kelima, ada pengadaan. Teori menghubungkan jangka panjang dengan pemasok meningkatkan stabilitas. Temuannya, perusahaan bekerja sama dengan pemasok tetap. Perbandingannya sejalan dengan teori supply chain management. Dan yang keenam, ada kinerja keuangan ROA. Teori supply chain yang efisiensi meningkatkan ROA. Temuannya, ROA perusahaan itu stabil. Perbandingannya menunjukkan supply chain mendukung kinerja keuangan. Baik, sekian. Terima kasih. Analisis perbandingan sesuai dengan teori, namun rantai pasok lebih pendek, tidak melibatkan distribusi atau gudang besar. Hal ini wajar pada usaha skala kecil dan menengah. Pengelolaan persediaan dan produksi. SCM menekankan pentingnya peramalan permintaan, penjadwalan produksi dengan pengelolaan persediaan untuk efisiensi dan menghindari kelebihan stok. Temuan observasi, kue bolu diproduksi setiap hari karena permintaan stabil. Kue basah diproduksi berdasarkan pesanan, lebih fleksibel. Pengelolaan persediaan disesuaikan dengan jenis produk. Analisis perbandingan praktik ini selaras dengan teori SCM, khususnya konsep Demit Based Production. Produksi berbasis pesanan membantu menekankan resiko kerugian akibat produksi atau produk basi. Distribusi dan jaringan transportasi. Distribusi merupakan bagian penting SCM, mencakup pengaturan jaringan transportasi, penyaluran produk ke konsumen secara efisien. Temuan observasi, distribusi dalam kota menggunakan layanan Grab
Maxim, dan Seafood atau Shopee Food. Pengiriman luar kota dilakukan melalui bus atau taksi. Metode distribusi disesuaikan dengan tujuan dan jumlah pesanan. Analisis perbandingan sangat sesuai dengan teori, terutama pada aspek fleksibilitas jaringan distribusi. Pemanfaatan transportasi yang tersedia menunjukkan efisiensi tanpa biaya logistik pasar. Peranan teknologi dalam supply chain. SCM modern memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, sistem berbasis internet untuk mempercepat aliran informasi dan barang. Teman observasi, toko memanfaatkan platform digital dan aplikasi kurir. Penjualan dan distribusi telah berintegrasi dengan teknologi digital. Struktur rantai pasokan sesuai dengan teori, namun rantai pasokan yang diterapkan relatif lebih pendek karena tidak sesuai melibatkan distributor maupun gudang besar. Produk diproduksi langsung oleh pelaku usaha dan didistribusikan ke konsumen akhir. Hal ini wajar diterapkan pada usaha skala kecil hingga menengah karena mampu menekan biaya operasional dan mempercepat aliran produk. Pengelolaan persediaan dan produksi SCM menekankan pentingnya peramalan permintaan, penjadwalan produksi, pengelolaan persediaan untuk efisiensi dan menghindari kelebihan stok. Distributor dan jaringan transportasi distribusi merupakan bagian penting. SCM mencakup pengaturan jaringan transportasi, penyaluran produk ke konsumen secara efisien, temuan observasi, distribusi dalam kota menggunakan layanan Grab, Maxim, dan Seafood. Pengiriman luar kota dilakukan melalui bus atau taksi. Metode distribusi disesuaikan dengan tujuan dan jumlah pesanan. Temuan observasi, kue bolu diproduksi setiap hari karena permintaan yang stabil. Kue basah diproduksi berdasarkan pesanan sehingga lebih fleksibel. Pengelolaan persediaan disesuaikan dengan jenis produk. Analisis perbandingannya, praktik ini selaras dengan teori SCM, khususnya konsep demand-based production. Produksi berbasis pesanan membantu menekan risiko kerugian akibat produk basi atau tidak terjual. Peran teknologi dalam supply chain. SCM modern memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, sistem berbasis internet untuk mempercepat aliran informasi dan barang. Fleksibel jaringan distribusi, pemanfaatan sarana transportasi yang tersedia, teman observasi, usaha memanfaatkan platform digital dan aplikasi kurir. Proses penjualan dan distribusi telah terintegrasi dengan teknologi digital. Analisis perbandingan. Penerapan ini menunjukkan bahwa usaha telah mengikuti perkembangan SCM modern. Teknologi digital membantu meningkatkan kecepatan layanan, akurasi pesanan, dan jangkauan pasar. Analisis perbandingan sangat sesuai dengan teori SCM, terutama pada aspek menunjukkan efisiensi tanpa memerlukan biaya logistik yang besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NIM 2410418047. Distribusi produk langsung pada konsumen dari toko kesuksesan ini menunjukkan bahwa toko Bolu Ratu Balkis telah menerapkan konsep strategi fit dengan cukup baik. Ketidakpastian permintaan dalam konteks toko Bolu Ratu Balkis, ketidakpastian permintaan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Jumlah permintaan pelanggan berubah setiap hari. Pelanggan mengharapkan waktu tunggu yang singkat, variasi produk bolu yang cukup banyak. Permintaan meningkat pada waktu tertentu seperti akhir pekan dan hari besar. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat implied demand inventory menjadi cukup tinggi sehingga rantai pasok harus bersifat fleksibel dan responsif. Kapabilitas rantai pasok toko bolu Ratu Balkis. Kapabilitas rantai pasok toko Ratu Balkis dapat dijelaskan sebagai berikut. Produksi berskala kecil hingga menengah yang fleksibel, pengadaan bahan baku dari pemasok lokal, persediaan disimpan dalam jumlah minimal untuk menjaga kualitas produk.
distribusi dilakukan secara langsung melalui toko. Kapabilitas ini menunjukkan bahwa rantai pasok lebih difokuskan pada kecepatan dan kesegaran produk dibandingkan efisiensi biaya skala besar. Perbandingkan konsep SCM dengan praktik toko bolu roti Balkis. Jika dibandingkan dengan konsep supply chain management dalam teori strategi fit, toko bolu roti Balkis telah cukup selaras antara strategi kompetitif dan strategi rantai pasok. Value chain aktivitas utama seperti pengadaan bahan baku, produksi, penjualan, dan pelayanan pelanggan berjalan sederhana namun efektif. Supply chain responsiveness, tingkat responsivitas tinggi dan sesuai dengan karakteristik produk makanan segar, namun masih terdapat peluang perbaikan dalam hal peramalan, permintaan, dan efisiensi biaya. Analisis perbandingan. Walaupun belum menggunakan sistem ERP atau EDI, implementasi atau e-commerce skala sederhana sudah mencerminkan konsep supply chain management dalam teori. Tujuan SCM, efisiensi dan kepuasan konsumen. Tujuan SCM adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi, yang kedua, menjaga mutu produk, yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Temuan observasi. Yang pertama, harga produk relatif terjangkau. Yang kedua, kualitas produk dijaga mulai dari proses produksi rutin. Yang ketiga, jangkauan pasar meluas hingga luar kota. Analisis perbandingan usaha sejalan dengan tujuan utama SCM. Meskipun diterapkan secara sederhana dan kontekstual sesuai kapasitas usaha. Berdasarkan perbandingan dengan konsep supply chain management pada chapter 1, Kopra dan Meiji. Temuan observasi di dapur lapis Ratu Balkis menunjukkan kesesuaian praktis dengan teori. Rantai pasok usaha ini telah mencakup pemasok, bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumen. Sejalan dengan definisi supply chain yang menekankan aliran produk, informasi, dan dana. Tujuan memaksimalkan nilai pelanggaran tercermin pada fokus pada kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman. Selain itu, penerapan sistem pull pada produksi kue basah berdasarkan pesanan dan push pada produksi kue kering yang dilakukan rutin sesuai dengan konsep push-pull. Dalam chapter 1, meskipun pengelolaan rantai pasokan masih berskala sederhana dan belum sepenuhnya terintegrasi secara formal,